Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Kita akan bahas dari operasi hitung pecahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum kita ke materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari kita belajar operasi hitung pecahan. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat mengerti konsep dari hitung campuran. Jadi sebelum kita mengetahui atau membahas masalah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dalam pecahan, kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah siswa dapat memahami penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Ya, jadi kita akan membahas mengenai pecahan dengan berpenyebut yang sama. Yang kedua adalah siswa dapat memahami penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Itu yang nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Kita kenalan dulu sama materinya. Sekarang pengertian dari pecahan. Menurut para ahli, menurut ahli Kennedy, pecahan adalah sebagai atau bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Itu menurut Kennedy yang pertama. Yang kedua adalah pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak atau juga menyatakan pembagian. Ya. Yang ketiga adalah pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Itu pengertian pecahan menurut Kennedy. Kita lanjut. Tadi setelah mengenal tujuan dari pembelajaran, kita akan mengenal konsep dari benda-benda konkret atau nyata. Di sini ada gambar-gambar, ya, ada gambar apel, buah apel dan tomat. Di sini ada satu gambar buah apel yang masih utuh, ini masih utuh. Nah, terus di sebelahnya, di sini buah apel yang sudah dibagi menjadi dua. Nah, ini diperoleh pecahan 1/2. Nah, ini dari mana? Nah, perlu diketahui bahwa untuk yang di atas ini, satu ini, itu adalah satu bagian utuh dari buah apel tadi. Ya. Dan yang dua ini adalah bagian apel yang sudah dibagi menjadi dua, dua bagian dari satu apel ini. Nah, satu ini itu dinamakan sebagai pembilang. Ya. Kalau pecahan itu yang di atas itu namanya pembilang. Sedangkan yang di bawah itu namanya penyebut. Nah, kalau apel ini dibagi menjadi 4 bagian, itu diperoleh menjadi 1/4. Satu ini adalah satu apel yang utuh, ya. Dan 4 ini merupakan bagian dari apel tadi yang satu dibelah atau dipecah menjadi 4 ini, maka diperoleh 1/4. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, untuk contoh yang kedua adalah di sini buah apa ini? Tomat ya, tomat. Ini sama, satu tomat dibagi menjadi 2 bagian, maka diperoleh 1/2. Ya, sama kayak tadi apel tadi. Nah, di sini di gambar yang selanjutnya adalah dibagi menjadi 6 bagian. Maka penyebutnya adalah di sini 6. Ya. Oke. Satunya tadi adalah satu tomat yang utuh. Oke. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita akan mengenal konsep pecahan melalui blok pecahan. Tadi kita mengenal konsep pecahan melalui benda-benda yang konkret. Nah, ya. Sekarang kita mengenal konsep pecahan melalui blok pecahan. Di sini ada gambar lingkaran ya. Di sini ada lingkaran utuh sama tadi
kayak buah apel dan tomat. Sini ada lingkaran utuh dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua bagian dan 4 bagian. Maka di sini diperoleh ya 1 bagian ini utuh. Setelah itu dibagi menjadi 2 bagian, maka diperoleh 1/2, dan dibagi menjadi 4 bagian, maka diperoleh menjadi 1/4. Oke, sampai sini paham ya anak? Lanjut, gambar yang selanjutnya adalah sama. Di sini ada 1 bagian utuh dibagi menjadi berapa anak nih? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi 1/3 ya. Terus ini ada lagi dibagi menjadi 6 bagian. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, maka diperoleh 1/6. Kita lanjut. Di sini ada 1 bagian lagi yang masih utuh ya anak. Terus dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Maka diperoleh 1/5 ya. Lanjut, di sini ada lagi dibagi menjadi berapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, di sini berarti penyebutnya adalah 10. Jadi 1 dibagi atau per 10. Oke, paham ya anak? Mudah sekali. Lanjut untuk selanjutnya, mengenal konsep pecahan melalui lipatan kertas. Setelah tadi mengenal konsep melalui benda konkret ya, kita lanjut melalui konsep pecahan lipatan kertas. Pecahan dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya tepat menutup satu sama lain. Bagian yang dilipat dibuka dan diarsir sesuai yang dikehendaki, sehingga akan didapatkan gambar daerah yang diarsir. Kita lihat. Di sini ada lingkaran utuh. Setelah dilipat mendapat garis, ini garis ya. Garis. Ya. Nah, yang satu diarsir, ini diarsir. Yang satu diarsir dan yang satunya itu dibiarkan utuh seperti ini. Biarkan putih. Nah, maka diperoleh pecahan 1/2. Dari mana? 1 yang diarsir, nah, dari 2 bagian. 1, 2. Itu ya. Paham ya anak? Oke, kita lanjut untuk yang persegi. Persegi kita belah 2 aja, sama, kita belah 2. Kita arsir yang satu. Ini diarsir. Terus kita memperoleh pecahan 1/2, sama, 1, 2. 1 bagian dibelah menjadi 1 utuh, maksudnya dibagi menjadi 2 bagian. Perlu diketahui untuk persegi bisa ya dilipat seperti ini, menyamping ya. Ini diarsir juga, ini diarsir 1, maka diperoleh 1/2. Pecahan dibaca setengah. Nah, kalau yang ini setengah, ini setengah, atau 1/2 atau 1/2. 1 ini dibilang atau disebut sebagai pembilang. Ya, tadi Pak Guru bilang dari awal ya, yang di atas itu pembilang. Maksudnya 1 bagian atau 1 pengambilan atau 1 bagian yang diperhatikan dari keseluruhan bagian yang sama. Nah, kalau Pak Guru 1 utuh lah. Yang dua ini yang di bawah disebut adalah penyebut ya. Ingat-ingat anak-anak, tadi Pak udah bilang di atas ya. Merupakan 2 bagian yang sama dari keseluruhan ya. Ulangi lagi, yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, nanti kita tanyakan di forum diskusi Google Classroom aja. Sini kita Pak Guru hanya menyampaikan materi.
Ya anak-anak, kita lanjut untuk peragaan pecahan seperempatan dan pecahan seperdelapanan. Di sini ada lingkaran utuh ya, dibagi menjadi 4, tapi yang satu itu bagi 4 bagian inti, yang satu diarsir, maka diperoleh pecahan dari 1/4 ya. Kalau tadi kan nggak diarsir, berarti keseluruhan. Kalau yang ini satu, yang diarsir cuma satu. Nah, perbedaannya di sini kita lihat. Nah, di sini ada satu lingkaran dibagi menjadi 4 dan yang diarsir itu 2, maka diperoleh pecahan 2/4. Nah, ini ada perbedaan. Kalau tadi tidak diarsir itu memperoleh 1/4 karena satu keseluruhan itu dibagi menjadi 4 bagian. Sedangkan kalau yang ini ya itu ditandai dengan arsiran ya, maka yang diarsir ini sebagai pembilang ya, pembilang, dan 4 bagian ini keseluruhan itu sebagai penyebut, maka diperoleh pecahan 2/4. Jadi ya anak, kita lanjut. Di sini ada satu lingkaran dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lingkaran, 8 bagian. Sekarang Pak Guru yang arsir ada 3. 1, 2, 3. Yang putih-putihnya 3. Maka diperoleh ya, yang diarsir ini patokannya yang diarsir tadi 3 ini sebagai pembilang 3 bagian ya. Terus 8 ini 8 bagian keseluruhan sebagai penyebut. Oke, ini ada perbedaannya nah tadi ya. Oke. Kita lanjut untuk yang persegi panjang. Yang diarsir itu di sini ada 1 ya, 1 ini yang diarsir 1. Sedangkan yang tidak diarsir ada berapa, kita hitung? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bagian keseluruhan ini ada 4 bagian. Mau yang diarsir atau tidak diarsir itu dihitung menjadi keseluruhan. Nah, itu dimasukkan ke dalam penyebut. Nah, tapi untuk pembilang itu hanya yang diarsir saja. Ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut, kita perbedaannya kedua nih. Ini belum lihat perbedaannya. Kita contoh yang kedua. Nah, di sini Pak Guru yang diarsir 2 bagian. Ya. Diingat-ingat yang diarsir 2. Jadi 2 ini adalah sebagai pembilang. Ini 1, 2 ya, ini yang diarsir. Dan 4 ini sebagai penyebut, itu 4 keseluruhan dari bagian persegi panjang ini. Itu sebagai penyebut. Oke, kita lanjut untuk gambar yang ketiga. Di sini Pak Guru bagi lagi menjadi banyak, menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8. Tapi yang Pak Guru arsir itu hanya 3 bagian saja. Nah, ini 3 bagian saja. 1, 2, 3. Maka 3 bagian ini itu sebagai pembilang. Ya, nah, ini yang di atas itu pembilang. Ingat-ingat. Yang bagian keseluruhan baik yang diarsir maupun tidak diarsir itu jumlahnya 8, itu sebagai penyebut. Udah kan? Udah. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari pecahan, kita akan melihat penulisan dan pembacaan pecahan. Yang pertama di sini adalah 1/2. Nah, nama pecahannya ini pecahan biasa. Ya, ini dinamakan pecahan biasa. Nah, pengucapannya itu bisa setengah, ya, bisa setengah, bisa 1/2, bisa juga 1/2. Ya, ini setengah merupakan pecahan biasa. Pengucapannya bisa setengah, 1/2, atau 1/2. Kita lanjut untuk penulisan yang kedua.
ini ada 4, 2/3. Nah, ini dinamakan pecahan campuran. Beda ya. Bedanya di sini ada angka 4-nya kalau pecahan campuran. Kalau pecahan biasa di sini tidak ada angkanya. Ya. Nah, pengucapannya itu adalah bisa 4, 2/3. Jadi 4-nya itu di koma. 4, 2/3. Ini cara pengucapannya. Ya. Oke, untuk penulisan yang ketiga adalah 0,75. Nah, 0,75 ini sebagai pecahan desimal. Ya, pengucapannya atau pembacanya 0,75. Penulisan yang selanjutnya yang keempat atau yang terakhir 20 ini tanda persen. Ya, nah, ini perlu diketahui, ini adalah tanda persen. Ya. Nah, maka nama pecahannya adalah pecahan persen. Nah, pengucapan dan pembacaannya dibaca 20%. Oke, itu cara penulisan dan pembacaan dalam pecahan. Sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita masuk ke materi, yaitu penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Setelah kalian mengetahui konsep dari pecahan, cara membacanya, pengertiannya, nah kita sudah masuk ke materi, yaitu penjumlahan pecahan biasa berpenyebut yang sama dulu. Ya, kita lihat di sini ada dua cara untuk menghitung, ya, mengerjakan pecahan yang berpenyebut sama. Yang pertama itu menggunakan luas daerah. Nah, tadi sudah Pak Guru contohkan gambar ini sama. Kita menggunakan gambar. Ini ada satu gambar persegi dibagi menjadi 6 bagian, tapi yang diarsir menjadi 2 bagian, maka diperoleh 2/6. Ya. Ditambah ini ada 6 bagian yang diarsir 3, itu 3/6, maka menjadi, kalau digabungkan maka menjadi 5/6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 bagian yang diarsir, ya, 5 bagiannya diarsir. Dari jumlah seluruh ada 6 bagian, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu menggunakan dengan garis bilangan. Nah, kalau garis bilangan itu ini cukup mudah, ya, tapi semuanya emang mudah. Cara satu, cara dua, baik cara satu maupun cara dua itu mudah. Untuk cara yang kedua itu dengan garis bilangan, kita adalah membuat garis bilangan seperti ini. Ya, kita buat garis bilangan seperti ini. Ini dari 0. Ini sebenarnya di sini ada 1/6. Ya, kalau di gambar ini 3/6. Ya, ini ada 4/6. Nah, ini seperti ini dan seterusnya. Kita lihat, ya, 2/6 ditambah 3/6. 2 ini 2/6. Kalau di garis bilangan, kalau penjumlahan itu jalannya ke kanan. Nih, jalannya ke kanan. Nah, ya, ingat-ingat kalau penjumlahan menggunakan garis bilangan itu jalannya ke kanan. Ya, 2/6 ditambah 3/6. Kita hitung 1/6, 2/6 di sini. Nah, kita hitung ditambah 3/6. Ya, 3/6. Maka hasilnya berapa? Nah, 2/6 ditambah. Ini hasilnya 5/1, 2, ini 2. 1, 2, ini 2/6, ya. Ditambah 3/6. Berarti 3 ini ke sana. 1, 2, 2, 3. Berarti berhentinya di sini. Maka diperoleh 5/6. Gampang ya Nana ya. Oke. Jadi kalau menggunakan garis bilangan itu jalannya ke kanan. Tinggal kamu hitung
2/6 di sini, kan ini 0. Ini 1/6. Ini 2/6 di sini. Jadi ditambah pembilangnya yang di atas. Penyebutnya nggak usah dijumlah karena untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama, untuk penyebut yang sudah sama nggak usah dijumlah. Yang dijumlah hanya pembilangnya saja. Maka 2 ditambah 3, jadi di sini 5/6. Itu tinggal maju aja ke kanan. 1, ini 1, 2, 3. Oke. Jadi diperoleh 5/6. Oke anak-anak, setelah kita membahas mengenai penjumlahan pecahan yang berbeda bersama berpenyebut, sekarang kita membahas mengenai penjumlahan pecahan yang beda penyebut. Penjumlahan pecahan biasa berbeda penyebut dilakukan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Penyamaan penyebut dilakukan dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yang ada. Jadi di sini Pak Guru tidak mau membahas KPK lagi. Setelah penyebutnya sama, ya, langkah selanjutnya adalah menjumlah seluruh pembilang. Ya, kita di sini ada contoh. Kita masuk aja ke contoh. Di sini ada contoh 1/2 ditambah 6/10. Ya. Kita lihat 1/2 ditambah 6/10 sama dengan, ya, yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari KPK dari bilangan 2 dan 10. Dari penyebut 2 dan 10. Maka diperoleh KPK 10. Maka 10 ini dijadikan sebagai penyebut. Oke, sampai sini paham? Pak ulangi lagi, sekali lagi Pak Guru tidak mau bahas KPK di sini, jelas. Nah, dari kelas 4 ada. Setelah itu, langkah selanjutnya, setelah sama penyebutnya, nah, kita akan mencari pembilangnya. Pembilangnya jadi tidak langsung dipindah, tapi ada prosesnya. Nah, kenapa kok ini jadi 5, ini jadi 6? Nah, itu ada prosesnya. Nah, prosesnya dari sini, dari penyebut. 2 ini kali berapa supaya menjadi 10? Nah, kali berapa? 5. Di atas atau pembilang sama, di sini juga kalikan 5. Maka diperoleh hasil 1 dikali 5, maka hasilnya 5. Pembilang ini dijadikan pembilang, 5 ini dijadikan pembilang. Yang pecahan 6/10 juga sama, 10 kali berapa supaya menjadi 10? Kali berapa? Kali 1. Pembilang juga sama, dikalikan 1. 6 kali 1 hasilnya kan? Maka diperoleh pembilang jadi 6/10. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi tidak langsung dipindah. Ya, langsung dipindah di sini pembilang di depan 1, langsung dipindah ke sini 1, ya tidak boleh. Harus dikalikan dulu sama dengan penyebut. Ya, setelah mencari KPK-nya. Terus kita setelah sama penyebutnya, ya, kita menjumlahkan pembilangnya kayak tadi untuk berpenyebut yang sama. Maka diperoleh pembilangnya 5 dan 6 dijumlahkan 5 dan 6, ya, ini. Penyebutnya kan tadi 10/10. 5 tambah 6 berapa, anak? Iya, 11/10. Nah, ini pecahan biasa. Nah, kalau dijadikan penyederhanaan atau pecahan campuran, maka diperoleh 1/10. Oke, contoh 1 paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Mungkin ini lebih paham lagi. Nah, kalau contoh yang pertama belum paham, Pak Guru kasih contoh yang kedua. 2/3 ditambah 1/4. Nah, maka diperoleh berapa? Kita lihat. 2/3 ditambah 1/4. Pak Guru ingatkan lagi, sekali lagi. Langkah pertama kalian mencari KPK. Di sini Pak Guru tidak mau bahas KPK lagi, ya. Emot-emot. Nah, diperoleh KPK 12. Nah, maka
penyebutnya itu 12. Nah, sekarang kita tinggal mencari pembilangnya. 3, ya, ini ingat-ingat, 3 dikali berapa supaya menjadi 12? Kali berapa anak-anak? Kali 4. Lah, pembilang sama juga dikalikan 4. Nah, maka diperoleh hasil 2 kali 4 adalah 8. Untuk pecahan selanjutnya 1/4 sama 4 dikali berapa supaya menjadi 12? Kali berapa anak? Kali 3. 3. Maka pembilangnya juga sama dikalikan 3. Maka diperoleh hasil 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, ini sudah mempunyai penyebut yang sama. Nah, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ya, pembilangnya tadi kan 8 dan 3 diperoleh. Maka 8 tambah 3 sama dengan 11. Maka penyebutnya 12. Maka hasilnya adalah di sini 11/12. Oke, kita lanjut. Setelah kalian tadi kita membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa, kali ini kita akan membahas pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran itu dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama itu dengan cara mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Terus kemudian baru dijumlahkan kayak tadi. Kita lihat contohnya. Kalau tidak contoh, ya. Di sini ada soal 1/1/2 ditambah 2/1/3. Itu berapa? Maka di sini diperoleh pecahan 3/2 ditambah 7/3. Nah, ini kan sudah dirubah menjadi pecahan biasa. Campuran dirubah dulu ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, caranya di sini. Kita lihat di sini. Nah, kita akan mengalihkan terlebih dahulu bilangan yang di depan ini dengan penyebut yang ini. Nah, jadi ini kedua bilangan ini kalian kalikan. Ya, berapa? 1 kali 2 berapa? 2. Ya, hasilnya 2. Ya. 2 ini dijumlahkan dengan pembilang yang di atas ini. 1 kan? Maka diperoleh hasil 3. 3 ini dijadikan pembilang. Penyebutnya ajik. Nah, paham? Kita lagi lanjut. Sekarang pecahan yang kedua sama. Bilangan ini 2 ini dikalikan dengan penyebut 3 ini. 2 kali 3 berapa anak? 2 kali 3 sama dengan? Iya, kan? 6. Dikuali hasil 6. 6 ditambah dengan pembilang yang di atas ini. 1 ya. Maka diperoleh 6 tambah 1 berapa anak? 7. Maka pembilangnya diperoleh 7. Penyebutnya ajik ya, tetap. Maka diperoleh pecahan 3/2 ditambah 7/3. Ingat, tapi di sini kalian lihat penyebutnya belum sama. Maka dari itu kalian harus menyamakan dulu penyebutnya, jangan langsung dijumlah. Nah, ini yang sering kalian kejebak di sini. Ya, jadi penyebut belum sama, kalian langsung menjumlah pembilangnya. Nah, itu yang fatal. Yakin betul, tapi ternyata salah. Jadi kalian harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara apa? Berkali-kali Pak Guru bilang KPK. Nah,
Di sini Pak Guru nggak mau bahas lagi yang namanya KPK. Lanjut, setelah itu kita dapat KPK-nya 2 dan 3 adalah 6. Sama kayak tadi ya. Maka diperoleh pembilang 9 ya dan 14. Penyebutnya tadi 6. Maka 9 ditambah 14 sama dengan 23 per 6. Nah, ini disederhanakan menjadi 35 per 6 ya. Paham anak sampai sini? Nah, ini untuk penjumlahan, pecahan, campuran dengan campuran ya. Nah, sekarang kita menjumlah pecahan, campuran dengan pecahan biasa. Nah, di sini ada soal 1 per 2 ditambah 3 per 7. Di sini ada campuran ya. Di sini ada pecahan biasa. Penyebutnya juga berbeda ya. Kita lihat sama kayak tadi, kita harus menyamakan dulu. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Maka diperoleh 3 per 2 ya. Sama tadi 2 kali 1 2 ditambah hasilnya 1 jadi 3. Karena ini sudah pecahan biasa, maka tinggal dipindah saja ke sini. Oke. Tapi ingat, ini beda penyebut. Nah, harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Ini Pak Guru tidak mau bahas lagi yang namanya KPK. Di kelas 4 sudah. Maka diperoleh 21 ditambah 6 per 14 ya. Oke. Hasilnya 27 per 14 disederhanakan lagi menjadi 113 per 14. Oke, sampai sini kalian paham ya anak-anak ya, untuk penghitungan pecahan campuran dengan campuran, campuran dengan biasa. Nanti kita kalau ada pertanyaan kita diskusi di Google Classroom aja. Setelah kita membahas cara yang pertama, kita akan membahas cara yang kedua. Di cara yang kedua ini adalah ya, kalian pisahkan dulu bilangan bulatnya dan bagian pecahan dari pecahan campuran tersebut. Nah, jadi kalian pisahkan dulu. Kemudian menjumlahkan bagian pecahan dengan pecahan seperti pada penjumlahan pecahan biasa ya. Hasil dari penjumlahan tersebut kemudian jumlahkan lagi dengan bagian bilangan bulat ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Kita lihat di sini ada soal 1 per 2 ya, 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Di sini kalian pisahkan dulu ini bilangan bulatnya ini, ya. Nah, ini. Oke. Dan pecahannya juga dipisahkan. Nah, ini ke sini. Nah, dijumlah. Pecahan yang kedua sama ini, 2 ini dipisahkan ke sini. Nah. Dan pecahannya juga dipisahkan ke sini. Oke. Apa anak-anak? Setelah itu kalian pisahkan lagi bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat ini ya, dan pecahan dijumlahkan dengan pecahan, jadi dipisah. Oke. Nah, maka diperoleh hasil. Ingat, kalian harus lihat, Pak Guru ulangi berkali-kali, kalian harus lihat penyebutnya apakah sudah sama apa belum. Kalau belum sama, maka kalian harus ya wajib menyamakan penyebutnya dengan cara KPK. Di sini Pak Guru tidak mau bahas lagi yang namanya KPK. Oke? Kita lanjut. Maka 1 tambah 2 diperoleh hasilnya 3. Nah, di sini 1 per 2 ditambah 1 per 3 diperoleh KPK 2 dan 3 adalah 6, penyebutnya jadi di sini berpenyebut 6 ya. Maka diperoleh hasil 3 plus 2 per 6 ya. Setelah itu, kalau setelah berpenyebut sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya sama kayak tadi.
pembahasan pertama ya. 3 ini diturunkan ya, hasil ini dijumlahkan, 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Penyebutnya diturunkan. Nah, maka diperoleh hasil 35/6. Oke, jelas anak-anak? Cukup mudahkah? Mudah sekali. Yang penting ya, kuncinya kalian harus bisa merubah kalau penyebutnya berbeda dengan cara KPK. Kalau KPK-nya bisa, hitung-hitungannya bisa, ya sangat mudah sekali untuk mengerjakan soal matematika. Apalagi yang namanya matematika ini dasarnya kalian harus bisa ping, porolan, sudo. Apa itu? Ping ya, perkalian, poro pembagian, lan dikurangi penjumlahan ya, sudo itu dikurangi ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian itu harus kalian kuasai di matematika ini. Itu adalah dasar ya, dasar dari mengerjakan matematika. Apapun soalnya, kalau kalian tidak bisa ping, porolan, sudo itu, kalian tidak akan bisa mengerjakan walaupun soal itu gampang banget ya, apalagi soal pecahan-pecahan seperti ini. Oke. Nah, mungkin hanya itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah, sekarang di sini ada soal, silahkan kalian kerjakan sama kayak contoh tadi, cara-caranya seperti itu. Boleh kalian menggunakan cara yang pertama, cara kedua, atau cara yang bagaimana yang kalian menurut kalian paling mudah ya, kalian mudah dipahami ya. Kalau belum paham, silakan putar-putar video ini berkali-kali supaya kalian lebih paham lagi, lebih jelas lagi, putar-putar terus ya. Tapi jangan, kalau kalian putar-putar malah pusing ya. Kalian putar-putar videonya, kamu jangan muter-muter ya, maksudnya seperti itu. Kalau kamu yang muter-muter, kamu yang bingung. Tapi videonya yang diputar terus. Oke? Nah, di sini ada soal, ada 4 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian mengerjakan 4 soal ini sudah betul, sudah bagus, sudah benar, nah kalian bisa membuat soal sendiri, jawab sendiri. Nah, kayak orang gila, takon dewek, jawab dewek. Gitu ya. Oke? Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan kali ini, pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita belajar tidak langsung tatap muka, tapi kita harus tetap semangat. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Ingat moto kelas kita, bisa karena terbiasa. Jadi kalau kita bisa, harus terbiasa. Oke? Oke, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.